Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membagikan informasi terkait poin-poin penting dalam surat lamaran dan pernyataan CPNS. Ini saya dapatkan dari Instagram Siap Jadi ASN. Jadi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Karena sampai tanggal 16 ternyata banyak sekali teman-teman yang masih bingung dalam mengisi surat lamaran dan banyak yang ternyata dikonfirmasi eh, salah dalam mengisi surat lamaran dan surat pernyataan CPNS. Padahal itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Tapi tenang saja, masih ada waktu bagi teman-teman yang belum mengisi. Dan kalau sudah terlanjur mengisi, silakan dipastikan nanti ketika dinyatakan gugur karena surat lamaran atau surat pernyataan, silakan mencoba melakukan sanggah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Semakin banyak kita bermanfaat kepada teman-teman, maka semoga semakin lancar urusan kita juga. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi ada beberapa poin penting dalam surat lamaran dan pernyataan CPNS. Di antaranya yaitu tapi ini ya teman-teman, sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, karena teman-teman dengan subscribe channel ini akan banyak mendapatkan informasi-informasi terkait CPNS mulai dari pendaftaran sampai nanti penetapan NIP. Yang kedua, akan banyak mendapatkan soal-soal. Dan yang ketiga, bagi yang mau modul gratis silakan japri ke IG saya, ada di deskripsi. Nanti saya akan kirimkan nomor WA saya akan kirimkan dari WA modul-modul yang saya miliki. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang mau menjawab soal-soal, latihan soal-soal, silakan masuk ke channel Almahya dan masuk ke playlist ya. Masuk ke playlist. Nah, di sini ada soal TIU, soal TWK, soal TKP, dan masa-masa pendaftaran. Oke, silakan dicek teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, yang pertama terkait dengan tanggal dan tahun ya teman-teman. Di sini disampaikan jangan sampai salah tanggal maupun tahun, bahkan bulan. Ulangi berkali-kali bagian ini sebelum kalian mengupload surat lamaran di sscasn.bkn.go.id dan mengakhiri pendaftaran CPNS 2021. Sebab setelah mengakhiri pendaftaran kalian tidak bisa kembali untuk memperbaikinya. Jadi pastikan betul-betul ya teman-teman, jangan sampai salah tanggal maupun tahun bahkan bulannya. Ini ada keterangan tanggal sesuai pada saat peserta pilih atau daftar instansi di portal SSCASN. Oke, teman-teman, bagi yang sudah terlanjur salah di sini, dipersiapkan di masa sanggah atau semoga saja instansinya mau meluluskan. Oke, teman-teman, jika tidak masih ada peluang terakhir di masa sanggah, nanti diingat-ingat tanggal yang benar disampaikan pada masa sanggah. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada poin lampiran dalam surat lamaran. Di sini keterangannya, setiap instansi biasanya memberikan format surat lamaran yang sama untuk semua jenis pelamar maupun formasi jabatan. Padahal biasanya ada syarat dokumen yang berbeda antara pelamar sesuai formasi jabatan dan jenis pelamar. Contoh, pelamar kumlot biasanya diharuskan mengupload bukti kumlotnya, sementara pelamar umum tidak. Nah, pelamar umum biasanya akan menghilangkan poin sertifikat kumlot dari surat lamaran. Apabila kalian memilih menghilangkan poin-poin yang tidak sesuai dengan yang kalian upload, maka pastikan berulang kali bahwa kalian tidak menghapus bagian yang memang kalian wajib upload. Jangan sampai salah hapus ya teman-teman. Sebab hal itu sangat mungkin membuat kalian gugur di seleksi administrasi CPNS 2021. Ya, jadi contoh kayak penyandang disabilitas ada yang harus diupload sendiri. Teman-teman mau menghapusnya ternyata salah hapus, ya artinya
teman-teman bisa ada kemungkinan digugurkan karena misalnya salah hapus. Toh kalau memang ada seperti itu di dalamnya, silakan tidak usah dihapus, tapi pasti di situ ada keterangan di dalamnya, pasti khusus bagi khusus bagi yang cum laude atau khusus bagi putra-putri Papua atau Papua Barat. Di situ kan ada keterangan di dalam kolomnya, jadi tidak perlu teman-teman menghapusnya sebenarnya. Tapi kalau mau dihapus, pastikan yang dihapus adalah benar-benar poin yang tidak sesuai dengan formasi teman-teman atau jenis jabatan atau jenis pelamar teman-teman. Oke, yang ketiga, nih ya, pastikan pakai materai 10.000. Jadi, jika kalian masih menyimpan materai lama, jangan pernah digunakan, sebab CPNS 2021 mengharuskan pelamar memakai materai 10.000. Jangan lengah, pastikan dan teliti lagi materai yang kalian pakai, harus menggunakan materai 10.000. Ya, jangan sampai lupa karena buru-buru cuma ada materai 6.000 ditempel materai 6.000 atau materai 6.000 2 kali, jangan sampai seperti itu. Mungkin bisa saja digunakan, tetapi itu daripada was-was, mending teman-teman patuhi saja aturannya. Daripada tidak bisa tidur karena menggunakan 2 materai 6.000, lebih baik pakai materai 10.000 langsung. Nah, jadi tidak kepikiran teman-teman. Oke, selanjutnya pastikan surat lamaran ditandatangani. Nah, ini juga kadang ada yang terlewat karena sudah asik, buru-buru, ngupload, lupa menandatangani surat lamarannya. Padahal itu adalah sangat penting. Pastikan hal ini berulang kali. Jangan sampai kalian ternyata mengupload surat lamaran yang belum ditandatangani. Ya, jadi dipastikan berulang-ulang teman-teman. Oke. Nah, itu untuk surat lamaran. Nah, sekarang untuk surat pernyataan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, jangan sekali-kali kurangi poin pernyataan. Kemarin ada yang bertanya, boleh tidak saya menghapus bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia? Itu sama saja Anda langsung mengatakan bahwa tidak mau mengikuti aturan itu, ya. Itu tidak diperkenankan teman-teman. Kalau seperti itu pasti teman-teman akan digugurkan, ya. Jadi jangan pernah menghapus poin pernyataan dalam surat pernyataan, sebab menghilangkan satu poin dalam surat pernyataan saja dapat menyebabkan kalian gugur dalam seleksi administrasi. Ya, misalnya sini ada 13 pernyataan, ya sudah tidak usah dihapus. Memang ini persyaratannya. Kalau teman-teman tidak mau memenuhi persyaratan ini atau pernyataan ini, ya sudah, jangan daftar, cari instansi lain seperti itu. Atau kalau misalnya kayak yang tadi contohnya tidak mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak membuat pernyataan, berarti ya sudah tidak usah daftar CPNS seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali mengubah atau mengurangi poin pernyataan yang ada. Kalau teman-teman harus mengetik menulis tangan, pastikan poinnya jangan ada yang terlewat. Tapi sebaiknya ini di print saja, diketik, di print saja langsung dan diisi. Yang kosong ini bisa menggunakan tulisan tangan. Kalau yang kosong ini. Tapi pastikan tulisannya terbaca dengan jelas dan rapi. Oke. Selanjutnya yang kedua, masih sama yang tadi, gunakan materai 10.000. Jangan salah memakai materai. Oleh karena itu, belilah materai baru. Jangan pakai materai lama kalian, sebab materai yang berlaku saat ini adalah materai 10.000. Jangan gunakan materai 6.000. Kalau dimintanya 10.000 ya ikuti materai 10.000 teman-teman ya. Terus ini juga sama dengan tadi, jangan lupa menandatangani surat pernyataan. Jangan mengupload surat pernyataan tanpa tanda tangan ya. Teman-teman, pastikan ini semua poin-poin pentingnya. Yang keempat, jangan salah isi formasi jabatan. Oke, jangan salah ketik dalam mengisi formasi jabatan. Cek ulang formasi jabatan yang kalian pilih. Ya, teman-teman, dicek berulang kali. Oke.
Selanjutnya yang kelima, ini yang paling penting juga, jangan salah isi NIK KTP. Satu angka saja salah bisa menggugurkan teman-teman. Sebaiknya kalian sambil melihat KTP jika hendak mengisi NIK. Hal ini agar jangan sampai salah ketik dan ulang berkali-kali. Oke, teman-teman. Jangan sampai hal-hal seperti ini, poin-poin penting ini sangat membantu. Instagram ini dari siap jadi ASN ini sangat membantu teman-teman. Informasi yang diberikan semoga makin berkembang ya Instagram ini karena sangat membantu. Dan juga teman-teman bagi yang mau subscribe channel ini silahkan di subscribe. Akan kita bagikan informasi-informasi terus setiap hari untuk membantu teman-teman bagaimana melewati proses sampai mendapatkan NIP. Semoga channel ini membantu dan menjadi amal jariah ke depannya jika ada teman-teman yang lulus karena mengikuti panduan-panduan yang kita berikan. Oke teman-teman, sekian terima kasih. Semoga semuanya lulus dan bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.